Hai semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai topik yang mungkin belum banyak dibahas, tapi penting banget buat kamu ketahui. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap pasti benar, padahal belum tentu, yaitu soal pengalaman. Pernah nggak kamu dengar orang bilang pengalaman itu segalanya? Atau mungkin kamu sendiri pernah merasa kalau orang yang berpengalaman pasti selalu lebih baik? Nah, tunggu dulu, karena kali ini saya akan ngasih perspektif yang mungkin belum kamu pikirkan. Ternyata, pengalaman nggak selalu jadi penentu keberhasilan. Pengalaman memang penting, tapi cuma kalau relevan dengan masalah yang dihadapi. Pengalaman yang nggak relevan bisa jadi malah bikin kita salah langkah. Yuk kita bahas lebih dalam. Pengalaman sering dipandang sebagai rahasia menuju kesuksesan. Kita terbiasa berpikir bahwa semakin lama seorang terjun di suatu bidang, semakin hebat dia dalam menyelesaikan masalah. Tapi, kenyataannya nggak sesederhana itu. Pengalaman hanyalah rekaman masa lalu, sesuatu yang pernah terjadi di kondisi tertentu. Masalahnya, dunia kita terus berubah. Kondisi yang ada sekarang bisa sangat berbeda dengan kondisi saat pengalaman itu terbentuk. Teknologi baru yang muncul, pasar berubah, perilaku konsumen yang bergeser, dan cara kerja industri tertentu pun ikut menyesuaikan. Misalnya, kamu bisa aja punya pengalaman kerja 20 tahun di perusahaan besar, tapi itu nggak berarti kamu otomatis bisa memecahkan masalah di perusahaan kecil, apalagi kalau industri dan sektornya berbeda. Pengalaman seperti itu mungkin nggak nyambung dengan tantangan yang ada sekarang. Jadi, pengalaman hanya penting kalau sesuai dengan konteksnya. Kalau nggak relevan, yaitu hanya sekedar cerita masa lalu. Bayangkan ini, ada seorang manajer yang sudah bekerja 15 tahun di industri otomotif. Dia pindah ke industri teknologi. Pertanyaannya, apakah pengalaman panjangnya di otomotif akan membantunya sukses di industri teknologi? Jawabannya belum tentu. Setiap industri punya karakteristik, pola kerja, dan tantangannya sendiri. Di industri teknologi, inovasi berkembang dengan cepat, model bisnis berubah drastis, dan solusi yang berhasil di otomotif mungkin nggak relevan sama sekali di sini. Selain itu, kita hidup di era digital yang terus berubah, di mana teknologi berkembang begitu cepat. Pengalaman yang relevan 10 tahun lalu mungkin sama sekali nggak berguna hari ini. Jadi, apa pengalaman itu selalu penting? Penting, tapi hanya jika sesuai dengan konteksnya. Kuncinya adalah adaptasi, bukan semata-mata tentang pengalaman. Ngomong-ngomong soal adaptasi, ini sebenarnya adalah kemampuan yang jauh lebih penting dari sekedar memiliki pengalaman. Di dunia yang terus berubah, yang paling dibutuhkan adalah fleksibilitas untuk belajar hal yang baru dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang terus berkembang. Pengalaman hanya bisa menjadi modal awal, tapi yang membuat kita sukses adalah kemampuan untuk mengubah diri dan cara berpikir kita seiring dengan perubahan zaman. Ambil contoh Elon Musk, pengalaman awalnya di bidang software dengan membangun PayPal. Tapi ketika dia masuk industri otomotif dengan Tesla atau bahkan ke ruang angkasa dengan SpaceX, dia nggak semata-mata mengandalkan pengalaman lamanya. Dia belajar, dia beradaptasi, dia terus mengasah kemampuannya untuk menghadapi tantangan baru. Inilah yang membuat dia sukses. Jadi, gimana seharusnya kita melihat pengalaman? Pengalaman adalah referensi. Dia bisa jadi bahan pertimbangan, sumber inspirasi, atau pelajaran dari apa yang sudah pernah terjadi. Tapi dia bukan solusi otomatis untuk semua masalah. Setiap masalah itu unik. Bahkan masalah yang terlihat mirip di permukaan bisa jadi memiliki detail dan konteks yang berbeda dan memerlukan pendekatan baru. Misalnya, kamu mungkin pernah berhasil menjalankan strategi pemasaran yang sukses di satu perusahaan. Tapi, apakah strategi itu akan berhasil jika kamu pakai di perusahaan lain? Di sektor yang berbeda, dengan audiens yang berbeda? Belum tentu. Karena itulah pengalaman harus dipakai dengan bijak, sebagai referensi, bukan sebagai resep pasti. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah, apalagi di era yang terus berubah ini? Jawabannya adalah due diligence. Ini adalah proses investigasi yang mendalam sebelum kita mengambil keputusan atau bertindak. Intinya, sebelum kita mengambil langkah besar, kita harus memastikan bahwa kita punya semua informasi yang diperlukan dan sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Sebagai contoh, kalau kamu berinvestasi di sebuah perusahaan, kamu nggak bisa cuma mengandalkan pengalaman kamu di industri lain. Kamu harus melakukan due diligence, menggali informasi tentang perusahaan tersebut, memeriksa laporan keuangannya, mempelajari tren di pasar, melihat potensi risiko, dan memahami seluruh aspek yang mungkin mempengaruhi keputusan kamu.
Dengan melakukan due diligence, kamu jadi lebih siap menghadapi masalah yang ada, terlepas dari apakah kamu punya pengalaman di bidang tersebut atau tidak. Pengalaman memang sering dianggap penting, tapi di dunia yang terus berubah, fleksibilitas dan kemampuan untuk belajar jauh lebih krusial. Teknologi terus berkembang, dan cara kerja kita berubah dengan cepat. Misalnya, di dunia kerja yang sekarang, otomatisasi dan kecerdasan buatan sudah mulai menggantikan banyak pekerjaan yang dulu dilakukan manusia. Jika kamu hanya bergantung pada pengalaman masa lalu dan tidak mau belajar teknologi baru atau memahami cara kerja AI, kamu bisa tertinggal. Fleksibilitas artinya kita mampu terus belajar dan beradaptasi, baik dengan teknologi baru, cara kerja yang baru, maupun situasi pasar yang terus berubah. Dan ini lebih penting dari sekedar pengalaman panjang di satu bidang. Ambil contoh kasus Blockbuster dan Netflix. Blockbuster pernah menjadi raksasa dalam industri penyewaan kaset dan DVD. Mereka punya pengalaman panjang di industri ini. Tapi ketika dunia berubah dan orang mulai beralih ke streaming, mereka gagal beradaptasi. Netflix, di sisi lain, memulai sebagai perusahaan rental DVD juga, tapi mereka mampu beradaptasi dengan tren baru dan beralih ke streaming video. Pengalaman Blockbuster mungkin lebih panjang, tapi justru fleksibilitas dan kemampuan adaptasi Netflix yang membuat mereka sukses di era digital ini. Ini menunjukkan bahwa pengalaman panjang tanpa fleksibilitas bisa jadi bumerang. Sebaliknya, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi justru bisa menjadi keunggulan yang lebih besar. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari diskusi ini? Pengalaman memang bisa menjadi aset, tapi jika hanya pengalaman itu relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Yang lebih penting dari pengalaman adalah kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk terus belajar, dan untuk melakukan due diligence sebelum mengambil keputusan. Di dunia yang terus berubah ini, jangan pernah merasa bahwa pengalaman masa lalu adalah segalanya. Pengalaman hanyalah referensi dan bukan solusi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu yang mungkin juga butuh perspektif baru tentang pengalaman. Sampai jumpa di video berikutnya.